satu nikmat yang tiada tara sehingga kita bisa beribadah berjamaah dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan atas niatan untuk tolakul ilmi di malam hari ini. Sebelum kajian kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah wabil khusus kepada muallif hadzal kitab dan kepada ahli keluarga kita semua, wabil khusus kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada jamaah-jamaah sekalian, wabil khusus jamaah Masjid Al-Qur'an yang telah mendahului kita dan mudah-mudahan memberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di alam kuburnya dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas, ini masih masuk di babakan ilmu, apakah ilmu dan manfaat. Minggu yang lalu kita membahas sampai di babakan bagaimana pentingnya ilmu itu di atas segalanya, termasuk di atas urusan ibadah. Ya, sebagaimana yang kemarin kita sudah membahas hadis-hadisnya baginda Nabi ketika baginda Nabi dimi'rajkan di malam mi'rajnya. Kemudian baginda Nabi diperlihatkan sebuah pemandangan di dalam api neraka, di mana penghuninya itu kebanyakan itu para fuqara. Tapi fakirnya orang yang di dalam penghuni neraka ini itu bukan fakir masalah soal mal, harta benda, tetapi fakir babakan masalah ilmu. Nah, jadi ketika kita ini bodoh terus, kemudian ada waktu dikasih kesempatan umur sama Allah, tapi tidak mau belajar, tidak mau mengaji, khususnya bab ilmu agama dan ilmu akhirat, maka kita ini termasuk orang yang rugi, kata Rasul. Ya, maka barang siapa yang tidak menuntut ilmu atau tidak memiliki ilmu, maka sesungguhnya dia tidak bisa beribadah dengan benar dan juga tidak bisa menunaikan hak-haknya dengan yang seyogianya. Bahkan ya, kemarin kita sudah bahas walau anna rajulan abadallahi subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bi ghairi ilm kana minal khasirin. Jadi sekalipun ada orang yang ibadah itu ibaratnya ibadahnya siang malam, bahkan melebihi ibadahnya sama seperti ibadahnya para malaikat yang ada di langit, tapi kalau tidak dengan ilmu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, selanjutnya thumma mujlatul amri annaka idza nadarta fi dalail sunnillahi azza wa jalla wa an'amta nadara 'amilta anna laka wa lana ilaha. Sehingga kemudian sebagai kesimpulannya adalah apabila engkau melihat tanda-tanda atas makhluk ciptaannya Allah, kemudian engkau tajamkan pandanganmu, maka engkau akan mengetahui bahwa sesungguhnya engkau dan kami semua itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan. Jadi untuk bisa memiliki pengetahuan tajam atas sebuah penalaran bahwa ada enggak ya Tuhan, nah ini yang kita. Itu sesungguhnya ketika kita melihat makhluk ciptaannya Allah saja, itu sesungguhnya kita sudah mengerti bahwa ternyata pasti ada Tuhan yang sama Tuhannya dengan kita. Yang Tuhan itu adalah sifatnya pasti qadirun, aliman, hayyan, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Qadirun itu maha kuasa, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, muridan maha berkehendak, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakalliman maha berfirman. Jadi untuk bisa paham, mengerti, ya, kita menjadi hambanya Allah yang taat kepada Allah itu, apabila kita mau memikirkan dengan pikiran kita dan merasakan dengan qalbu kita,
dengan bentuk ciptaannya makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini sebenarnya sudah cukup. Cukup kenapa? Cukup kita mengerti bahwa kita ini sesungguhnya adalah makhluk, bahwa kita ini sesungguhnya punya Allah yang maha kuasa atas segalanya. Jadi Pak, ilmu tauhid, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang berkaitan dengan qalbu kita. Paham ya Pak ya? Jadi kita itu susah sekali percaya kalau kita tidak memiliki ketajaman hati kita. Makanya namanya yakin Pak. Nah, yakin ini menjadi basic utama dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatnya Allah itu, kita harus mengerti bahwa Allah itu maha berkuasa. Tidak ada siapapun di makhluk di dunia ini yang bisa berkuasa selain Allah. Nah, kemudian sifatnya Allah juga munazzihan an hadithil kalami wal ilmi wal iradah. Jadi maha suci dari segala sesuatu kalam, segala ilmu dan kehendak yang baru-baru. Jadi Allah itu kalamnya itu kalam yang qadim. Jadi nggak sama dengan kalamnya kita. Ilmunya juga bukan ilmu-ilmu yang baru, kehendaknya juga tidak kehendak yang serba baru, bukan. Karena kalau baru berarti bukan Allah, gitu loh Pak. Jadi misalnya pengen belajar ilmu, kok pengennya sekarang, berarti bukan Allah, itu makhluk pasti, kan gitu Pak. Jadi Allah itu maha suci dari segala sesuatu yang baru dan disucikan dari segala kekurangan dan kecacatan. Jadi Allah itu maha sempurna. La yusafu bi sifatil muhadditsin, dan dijauhkan dari sifat-sifat yang serba baru. Wala yajuzu alaihi ma yajuzu anil makhluqin, dan juga tidak sama ataupun tidak bisa sama dari makhluk-makhluknya. Wala yasjudu syai'an min khalqihi, dan juga tidak bisa menyerupai apapun, sesuatu apapun dari makhluknya dengan Allah, dan juga tidak ada makhluknya satupun yang ada bisa menyerupai Allah. Jadi itu sifatnya Allah. Nah, ditambah lagi wala tatadammanuhul amakin wal jihadu, dan Allah itu terbebas dari tempat dan arah. Jadi Allah itu yang enggak menempatkan. Nah, ini semua ini adalah bab akidahnya orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi Allah itu tidak menempat, tidak juga berada di berbagai arah. Misal Allah dari mana? Di utara. Allah dari mana? Sandal. Jadi Allah itu bebas dari tempat dan semua arah. Jadi karena Allah itu harus disucikan dari segala hal itu, maka kita harus memahami segala hal yang tadi, sifat-sifat yang tidak sama mujassimahnya tadi, malah mukhalafatul lil hawadisi. Jadi tidak sama dengan apapun yang ada di dunia yang diciptakan oleh Allah. Wala takhulluhul hawadits wal afatu, dan mustahil Allah itu mengalami bahaya dan celaka. Nah, karena Allah itu sang khaliq, sedangkan celaka dan bahaya itu adalah ciptaannya Allah. Nah, jadi semua ini Pak, ini adalah bab ilmu tauhid, ilmu memahami tentang babakan bagaimana sifat-sifat Allah yang kita sembah. Nah, kenapa kok ilmu tauhid ini butuh sekali untuk kita bisa menajamkan di dalamnya? Karena semua itu kita bisa beribadah dengan baik apabila kita mengenalnya sampai sedetail-detail mungkin, kenalnya kita terhadap Sang Pencipta. Makanya Allah itu zat yang kita sembah, yang memiliki serba apapun yang ada di seluruh apapun, tidak ada yang menyamai kecuali hanya zatnya Allah. Wa nadhara fi mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi wa a'lami nabiyhi alimta annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika engkau melihat mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahuilah berdasarkan tanda-tanda dan alamatnya atau
tanda-tanda dan alamat kenabiannya, maka diketahui tanda-tanda dan alamat kenabiannya, maka engkau akan mengerti bahwa sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Jadi untuk kita bisa yakin juga atas hal yang berkaitan dengan kenabiannya Rasul, itu cukup melihat apa yang ada di dalam tanda-tanda kemukjizatannya. Salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW yaitu berupa apa Pak? Al-Quran. Nah itu mukjizatnya Rasul. Nah jadi Al-Quran, kemudian mukjizat yang lain dimi'rajkan oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi Isra, Mi'raj, kemudian Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah SWT, itu salah satu mukjizat. Nah, mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah salah satu bagian min khariqil adat. Sesuatu yang menyalahi adat. Contoh, orang berjalan dalam jarak ribuan kilo yang biasanya menurut akal itu bisa harus ditempuh dalam jarak waktu yang panjang dan lama, tapi bisa ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itu namanya khariqul adat. Nah, dulu kita mungkin untuk percaya itu sangat susah zaman dahulu kala. Kenapa? Tapi hari ini pelan-pelan kalau kita mulai mencermati sesungguhnya apa yang kita yakini di dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah itu nampak. Ya sekarang ini sudah mulai nampak. Dulu orang berpikir ketika kita membayangkan dulu termasuk sebuah hal yang berkaitan dengan karomah. Kalau orang alim namanya karomah, ya ataupun maunah. Ada orang bisa bicara, tidak ada telepon dulu kan gitu Pak, para kekasihnya Allah itu kali dari sini sampai ujung bisa teleponan gitu. Sini sampai Mekah bisa teleponan gitu. Dulu itu disebut wali Pak. Hari ini kita bukan lagi bisa bicara tapi bisa video call. Padahal tidak ada kabelnya, tidak ada hal yang menyalurkan terhubung langsung dalam bab fisiknya. Tapi kita bisa. Nah hari ini kalau kita mulai mencermati dikaitkan dengan ilmu ketauhidan kita, maka kita akan paham berarti Allah itu nantinya itu juga pasti akan wujud seperti itu. Nah, itu Pak ceritanya. Nah, hal-hal seperti ini tadi ya, bahwa ketika kita melihat tentang alamat dan tanda-tanda kenabiannya Rasul, maka Rasulullah itu adalah wa aminuhu ala wahyihi wa aminuhu ala wahyihi. Jadi Rasulnya Allah, utusannya Allah yang kemudian diamanahi dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana salafus shalihu ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirati wa annahu mawjudun. Nah inilah. Ya. Jadi dengan demikian keyakinannya para ulama salafus saleh itu ya berarti mulai dari para sahabat sampai kemudian tabi'in. Nah itu disebut dengan salafus saleh. Nah, para tabi'in itu pengikut pasca sahabat itu disebut dengan salafus saleh. Jadi orang-orang atau para sahabat dan para tabi'in itu meyakini bahwa sesungguhnya keyakinannya bahwa Allah itu kelak di akhirat itu bisa dilihat Pak. Maka di dalam ayatnya Allah itu ana uhibbu wa uhibbunahu. Saya itu sesungguhnya akan bersama dengan orang yang mencintaiku dan aku mencintainya. Nah, jadi bersama itu Pak, itu dalam alam akhirat nanti Allah itu akan bisa ketemu sama orang-orang yang dicintai. Hanya orang-orang khusus VIP yang dia mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang ulama Ahlussunnah wal Jamaah para salafus saleh itu percaya bahwa Allah nanti bisa dilihat di akhirat, wa annahu mawjudun, sesungguhnya dia itu wujud Pak, nyata. Nah, tetapi pandangan kita, berpikir kita jangan membayangkan mujazimah. Mujazimah itu membayangkan berarti Allah itu wajahnya di dunia ini. Jangan Pak, itu tidak boleh. Nyatanya keyakinan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah adanya nyatanya mawjud bisa dirasakan dan bisa dilihat. Makanya Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang ada sebelum lafaz ada itu ada.
Karena lafaz ada itu ada diadakan oleh yang ada. Nah, paham ya Pak? Sekali lagi, Allah itu adalah zat yang ada. Sebelum lafaz ada itu maujud Pak. Karena sesungguhnya lafaznya ada itu ada karena diadakan oleh yang ada. Maka yang ada itu pasti diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Itu ngaji tauhid Pak. Jadi kalau pelan-pelan dipahami Pak, jadi sesuatu ini ada itu karena diadakan oleh yang ada dulu. Yang ada itu siapa? Allah. Karena Allah itu tidak ada zat yang melebihi mendahului qadirnya dibanding Allah. Jadi yang qadir hanya Allah. Kalau Allah itu tidak qadir, ada yang qadir lagi. Mohon maaf Pak, dalam ketuhanan di dalam agama lain ketika ada Tuhan, mohon maaf nih, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kemudian ada Tuhan Anak. Nah ukurannya kan berarti anak dilahirkan oleh sang ibu dan bapak. Betul nggak kira-kira? Nah, jadi Allah itu Maha Ahad, sendirian, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah, dalam akidah Islam itu ini menjadi penting. Kenapa? Karena Allah itu ya bayangan akal saja gampang untuk dicerna, namanya itu adalah dalil akli Pak. Loh kalau Allah itu dilahirkan, yang dilahirkan itu Allah, berarti kan yang melahirkan itu Maha Allah. Atau tidak gitu Pak? Loh kalau Allah disebut Maha berkehendak, Maha kuasa, Maha mensifati yang segalanya, loh apa mungkin iya kalau dia masih punya yang Maha melahirkan dia? Kan gitu Pak logikanya. Maka Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya keyakinan para ulama salafus saleh itu wa annahu mawjudun wa laisa wa annahu mawjudun, dia itu wujud nanti itu Pak di akhirat. Wa laisa fi jihati mahdudatin, dan dia juga terbebas dari tempat dan waktu. Wa anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala ghairu makhluqin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman-Nya Allah, bukan makhluk. Paham ya Pak? Al-Quran itu adalah kalamnya Allah atau firman-Nya Allah, dia bukan makhluk. Nah ini dalam bentuk kalam ini, kalam disebut dengan kalam nafsi. Jadi kan kita harus paham, jadi Al-Quran itu kita ada dua sifat yang kita harus yakini. Yang pertama disebut kalau menggunakan namanya kalam nafsi, maka Al-Quran itu bukan makhluk, kalamnya Allah Pak. Tapi kalau kita menggunakan kalam lafzi, nah kalam lafzi itu yang bisa dibaca di Quran, nah itu makhluk. Paham ya? Makanya ketika ada Al-Quran di situ yang kemudian dicetak ditulis, dulu itu Al-Quran itu diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak ada ciptaannya Pak. Hanya dari kalam Allah langsung disampaikan kepada baginda Nabi. Jadi tidak ditulis Pak. Kemudian ketika dilahirkan dalam bentuk tulisan, nah disinilah yang disebut dengan kalam lafzi. Nah kalam lafzi itu makhluk. Nah yang disebut dengan kalam nafsi tadi berarti wujudnya firman Allah atas sifatnya yang kemudian menjadi qadim. Kemudian qadimnya karena dia bukan makhluk maka dia tidak jadi. Makanya disebut ada namanya qaul qadim sama qaul jadi. Nah dalam hal ini Pak, nah dulu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, itu di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu di zaman Bani Abbasiyah itu, makanya ulama, ada salah satu ulama karena pemahaman ini dulu di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu mengikuti pahamnya yang diikuti adalah Mu'tazilah. Maka begitu ditanya seorang ulama itu, ya ada Imam bin Hanbal, ya Imam Hanbali ditanya, Al-Quran itu makhluk atau tidak? Disebut sama Imam bin Hanbal, Al-Quran itu bukan makhluk. Karena pahamnya Mu'tazilah itu menganggap bahwa Al-Quran itu termasuk makhluk, maka jadi penjara. Nah, jadi itu masalah paham akidah Pak. Nah, akidah ini menjadi penting. Kenapa kita harus belajar betul dan memahami?
kemudian harus dihubungkan dengan ilmu tasawuf, karena ini akan sangat berbahaya pada saat kita menjalankan aktivitas sosial yang berhubungan dengan hablum minan nas. Pahami, kenapa orang-orang para teroris itu bisa menghalalkan darah sesamanya? Yang pertama karena bab masalah soal akidah ketauhidan. Tauhidnya menganggap bahwa orang yang fasik, orang yang menurut dia tidak menjalankan apa yang sesuai dengan akidahnya tadi, dia menggunakan akidah A, yang Mu'tazilah, kemudian yang satu menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan arahnya bisa beda. Maka dia dianggap kufur, kafir Pak. Nah kafir itu hubungannya itu boleh dibunuh. Nah itu loh Pak yang menyesatkan. Makanya penting sekali untuk bisa mempelajari ilmu tauhid bersambung dengan ilmu tasawuf, agar kita tidak tersesat di jalan yang tidak benar. Jadi Al-Quran di sini diterangkan itu Pak, bahwa Al-Quran itu bukan makhlukin. Al-Quran itu bukan makhluk. Walaysa biharfin muqatta'atin wala aswatin, dan juga bukan kitab-kitab atau huruf yang berupa sastra maupun nyanyian. Nah ini karena bentuknya ini Al-Quran itu merupakan mukjizat, makanya ketika dia diturunkan dalam baginda diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dulu itu di dalam wilayah Mekah itu kan orang-orang pintar menjadi penyair. Maka ketika baginda Nabi diutus, kemudian mensiarkan tentang agama Islam, ada sebagian besar masyarakat kafir Quraisy zaman itu menganggap Nabi itu tidak membawa wahyu, tapi hanya mengarang sastra, kemudian disebar-sebarkan. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu sampai disindir oleh Allah, kalau ini bukan mukjizat kata Allah, coba kamu buat salah satu surat yang menyerupai. Kan gitu Pak. Kenapa di dalam Al-Quran itu istimewa Pak? Al-Quran itu balaghahnya ya, balaghah itu ya. Kemudian bayannya semua Pak itu tidak ada yang bisa menyamai. Jadi kalau dalam ilmu sastra itu kalimat rangkaiannya itu seindah itu yang tidak bisa disamai oleh orang biasa. Nah itu karena itu bentuknya Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itlau kana kadzalik lakana min jumlatil makhluqat. Bila Al-Quran itu seperti itu, maksudnya seperti sastra dan nyanyian, berarti dia makhluk. Wong sastra dan nyanyian itu adalah tulisan. Nah, wa annahu la yakuna fil mulki wala wal malakuti falquhu hadiri wala waqtuhu nadirin illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Jadi sesungguhnya apapun yang kejadian yang ada di alam dunia ini, baik yang qadir maupun nadir, yang nampak maupun tidak nampak, yang ada di alam malakut maupun di alam mulk itu yang dibawakan di alam semesta, malakut itu yang ada di alam langit. Semua itu adalah berdasarkan perintah dan qada-qadanya Allah. Nah, jadi berdasarkan perintah, keinginan dan kekuasaannya Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi kecuali dengan kehendaknya Allah. Nah ini kita yang harus meyakini di sini Pak. Oleh karenanya Bapak sekalian, ketika kita mulai mengerti tentang hal seperti ini, maka sesungguhnya memudahkan hati kita itu untuk senantiasa bahagia. Kenapa kok bahagia Pak? Karena kita paham kejadian apapun yang ada di dunia ini, termasuk kejadian yang kita alami, itu sesungguhnya tidak mungkin terjadi kecuali memang atas kuasanya mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya kalau begitu ketentuannya manusia ada di mana Pak? Kalau Mu'tazilah Pak, tidak demikian. Kalau Mu'tazilah pekerjaan yang baik
itu Allah, tapi yang jelek-jelek itu manusia. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak, Pak. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan apapun yang ada, manusia itu ketika berikhtiar itu dihitung klasifikasinya bagian dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja, nyari uang. Itu bukan untuk nyari uang, Pak. Hanya untuk melakukan sebuah titahnya Allah dalam rangka mencari maisha itu adalah kewajiban. Selanjutnya hasilnya itu Allah. Sehingga ketika itu ternyata nggak dapat maupun dapat, ya ketentuannya Allah. Karena kalau orang melakukan pekerjaan contohnya, kemudian pasti mendapatkan uang, ya Pak ya, maka rumusnya orang-orang yang bekerja kelas siang malam duitnya lebih banyak dibandingkan orang yang kerjanya sedikit. Faktanya banyak yang enggak. Pak Widi kerjanya sedikit, duitnya lebih banyak dibandingkan mereka yang kerjanya dari pagi sampai sore yang ada di luar, Pak, kerja bangunan maupun malam gitu kan Pak bahasanya. Duitnya lebih banyak Pak Widi. Ini contoh Pak. Ini adalah contoh kecil. Makanya Pak, ibadah kita itu bukan menentukan kita pasti berada di dalam surganya Allah. Nah itu tauhid Pak, keyakinan kita harus dipahami bahwa kita ini hanya menjalankan setiap saat apapun itu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ada di malakut maupun yang ada di mulk itu semua atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Faminhul khair wa syarr. Maka barang siapa yang diberikan kebaikan, ya, maka darinya bisa kebaikan, bisa kejelekan, wa naf'u wa dharru, bisa sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang madharat, wal iman wal kafir, termasuk iman dan kafir, kufur. Sesungguhnya semua itu adalah atas kekuasaan, atas iradah dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau kita memahami ini, hati kita itu insya Allah akan tumanina, tenang, kemudian akan senantiasa tidak pernah galau dengan keadaan apapun. Kenapa demikian? Ya termasuk yang saya, orang iman, orang gak iman, gak pernah risau kita. Kenapa? Karena orang iman itu ya memang dikasih hidayahnya Allah, dikasih keimanan karena Allah. Lah orang kufur ya sama Pak. Makanya ketika itu terjadi dalam soal bagaimana pentingnya untuk beribadah, menjadi makhluknya Allah yang betul-betul tumakninah qalbunya, itu mengerti ini itu penting Pak. Sehingga misalnya kemarin mungkin sempat kita bahas, kalau kita hubungannya ibadah dengan keperbedaan inilah kita nggak akan pernah risau Pak. Lah karena ibadah orang yang sebelah misalnya, ya ini kadang-kala ya ini otokritik Pak untuk kita sendiri. Kan di Indonesia ini saat ini itu sedang banyak kadang-kala marah-marahnya orang yang seringkali resah dengan adanya tempat ibadah orang lain. Iya betul. Banyak anak kita lihat tayangan-tayangan itu gara-gara ada didikan sewu. Ada di sana tempat ibadah orang lain, ditrack dulu, izinnya ada atau enggak. Nah, sejak kapan Pak Allah menyuruh kita untuk berhubungan dengan makhluknya Allah yang lain? Itu mesti membutuhkan izin atas makhluknya. Coba bayangkan. Padahal kita pun Pak akhirnya diperlakukan yang sama ketika kita tidak mayoritas, kita ini minoritas, kita juga akan diperlakukan hal yang sama di tempat lain karena faktor nafsu semua itu. Karena itu faktor nafsu Pak ibadah begitu. Kalau kita betul-betul iman kepada Allah, maka kita tidak akan pernah risau dengan itu. Lebih banyak kita risau dengan diri kita. Lo gitu Pak? Lo kok enggak gimana? Nah, sekarang logikanya dia mau itu nyanyi, mau itu nyembah, berhala, mau apa? Kan iman kita tidak akan pernah goyah sama itu Pak. Kalau mau maaf nih, kalau tiba-tiba ada saudara kita yang karena faktor ekonomi kemudian menjadi ngensewu, kemudian menjadi murtad karena faktor itu, apakah betul
Apakah betul Pak kira-kira itu? Bisa jadi secara kasat mata mungkin itu, tetapi secara hakikatnya tidak demikian Pak. Hakikatnya memang Allah berkehendak dia tidak masuk di dalam keimanan. Kenapa? Orang itu bisa dilihat itu bukan di masa hidupnya Pak, tapi di akhir hidupnya. Maka kenapa manusia itu berbeda dengan Rasul? Kalau Rasul itu diperingati hari kelahirannya, kalau manusia itu diingat masa kematiannya. Sebab yang menentukan dia baik dan tidaknya itu adalah bihusni bikhotimil hayati. Jadi akhir hidupnya dia itu husnul atau su'ul. Nah, jadi kalau kita ingin mengaji tentang bab tauhid ini dan qalbi, insya Allah kita ini tenang. Nah, termasuk orang yang mendapatkan kebaikan, Allah itu punya kehendak Pak. Dia dikasih kebaikan, dikasih kejelekan, dikasih jadi orang manfaat, dikasih orang yang rese terus kerjaannya itu ngikutin orang terus itu ya. Yang memang Allah lagi menjalankan dia berperan untuk itu. Jadi kita nggak perlu risau untuk itu Pak. Hanya sebagai bagian ibadah kita itu butuh untuk memberikan nasihat baik. Nasihat baik itu bukan untuk merubah dia Pak. Hanya dalam rangka untuk mengingatkan dan ibadah kita mudah-mudahan Allah ridho dengan kita itu toh. Jadi nggak ada yang kamu tak kasih nasihat kamu harus berubah. Enggak. Nah sekarang ini kita itu sering terjebak dalam soal akidah yang berubah menyamai akidah menyamai dengan kekuasaannya Allah Pak. Jadi kita seringkali menentukan hal yang menjadi prerogatifnya Allah. Contoh kecil, besok saya nanti ini harus panen sekian, besok harus ini membuat ini, besok itu harus dapat. Harus itu Pak, kata harus itu sesungguhnya adalah Anda sedang melakukan sebuah bagian prerogatif qadar. Melakukan sebuah kehendaknya Allah. Artinya itu mengambil alih tugasnya Allah itu, kekuatannya Allah, sifatnya Allah itu kita ambil alih. Nah itu yang nggak boleh. Nah jadi termasuk wal imanu wal kafiru wa annahu la wajib 'ala Allah Ta'ala ya hadir min khalqihi. Jadi sesungguhnya tidak wajib bagi Allah itu untuk sama atau untuk melakukan sesuatu terhadap makhluknya. Jadi Allah itu tidak jadi dikte gitu Pak bahasanya. Jadi jangan dikte Allah. Allah kenapa sih harus gini loh Allah, kenapa kok begitu harus gini loh Allah, enggak bisa didikte dengan makhluknya Allah. Faman atabahu fa bi fadlihi wa man aqabahu fa bi adlihi. Maka barang siapa yang dikasih pahala olehnya, maka itu adalah karena fadl atau anugerahnya Allah. Jadi kalau kita dikasih pahala gara-gara sholatnya khusyuk, rajin, kemudian menjadi baik, itu ya bukan karena itu Pak. Yang harus kita pahami, kita imani itu karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah Pak. Dan termasuk orang yang dikasih siksaannya itu ya karena keadilannya Allah, bukan karena sesuatu yang atas diperbuatnya itu. Walaupun di dalam ilmu syariat itu kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang sayyi'ah, yang jelek, itu dapat siksaannya Allah. Yaitu teori tentang syariahnya harus begitu Pak. Makanya ini kalau kita ngaji kitab tauhid dan tasawuf begini, kita harus sudah sedikit banyak mengetahui ilmu syariat Pak. Ya sedikit kita harus tahu. Nah ini itu untuk mematangkan bagaimana kita harus mengerti hakikatnya Allah agar kita bisa paham akan itu. Wa ma warada ala lisan sahib syar'i sallallahu alaihi wasallam min umuril akhirati kal hasr wan nasri wa adabil qabri wa su'alil munkari wal nakir wal mizan wa sirati. Dan perkara yang disampaikan atas lisannya pengemban syariat yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara akhirat ya seperti mahsyar ya, artinya alam mahsyar, kemudian dibangkitkannya manusia dari kubur, wa adzabil qabri dan azab kubur,
wa su'alul munkar wa nakir, dan pertanyaan yang munkar dan nakir, ya, wal mizani, dan timbangan kelak di akhirat itu ketika manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur, kumpul di alam mahsyar, kemudian persiapan menuju, ya, sirat, itu ditimbang dulu, ya, dihisab Pak, ditimbang dulu gitu. Jadi mana amal baiknya, mana yang tidak, itu adalah kaifiahnya bagaimana Allah pengen melihatkan kepada makhluknya. Bukan karena ditimbang ini kemudian masuk langsung surga, enggak begitu Pak. Rumusnya Allah itu enggak begitu di dalam ilmu tauhid. Ilmu syariatnya begitu, tapi ilmu tauhid enggak. Ada orang yang ditimbang amalnya baik, amalnya yang paling banyak baik, tapi begitu dia berjalan menuju jembatan Shiratal Mustaqim, lagi menginjakkan pelatarannya surganya Allah, tiba-tiba dipanggil oleh anaknya dari neraka. Mohon maaf ya Allah, itu bapakku, kenapa kok dia bisa di sana, saya di sini? Bayangin Pak, diprotes sana. Kenapa? Sebab waktu di dunia dia mungkin tidak pernah mengarahkan anaknya untuk kepada jalannya Allah. Ya, misalnya maksiat dibiarkan, apapun dibiarkan, semua dibiarkan, sehingga ditagih dalam akhirat. Begitu pula ketika istrinya, ya, dia di alam neraka, maka suaminya masuk di neraka. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu. Padahal timbangannya awalnya baik Pak, nggak ada yang mengganggu itu. Jadi kelihatan mizannya baik. Nah dari ini, ya, semua ini Pak, fahada usul darajat salafus shalih radhiyallahu alaihi ajma'in. Darajat salafus shalih ridwanullahi alaihi ajma'in ala i'tiqadiha wa tamassukiha. Jadi semua ini tadi itu adalah merupakan akidah, keyakinan yang dipegang teguh, yang dijalankan oleh para salafus shalih. Jadi Pak, ini hanya Ahlussunnah wal Jamaah dan para salafus shalih yang percaya ada alam mahsyar, yang percaya akan dibangkitkannya makhluk manusia dari alam kubur dibangkitkan. Yang lainnya nggak percaya, ya monggo, tapi inilah yang diyakini, yang disampaikan oleh baginda Nabi. Makanya Pak, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang soleh itu menggambarkan, dan ini diterangkan di dalam kitab namanya Asratus Sa'ah. Kapan-kapan mungkin kalau pas puasa, enaknya mungkin ngaji kitab itu Pak. Kalau ngaji kitab itu kita jadi apa ya, benar-benar dunia ini itu nggak ada rasanya. Kalau kita diperlihatkan itu dunia nggak ada rasanya, yang kita lihat memang seperti yang dinyatakan dalam Quran, ad-dunya laibu wa lahu. Dunia ini sesungguhnya adalah hanya permainan dan sedang berberaga. Jadi kita ini di dunia ini hanya mainan, maka jangan serius-serius di dunia ini dalam persoalan apapun yang berkaitan dengan dunia, jabatan, harta benda, istri, anak yang kita miliki. Itu bukan sesuatu milik yang kemudian menjadi arsip bahwa kita itu menjadi sesuatu yang sangat melekat di dalam diri kita, karena ini hanya permainan belaka. Nah di dalam fatwanya para ulama soleh digambarkan di dalam kitab Asratus Sa'ah itu, kelak nanti kalau bisa kita tuh berdoa Pak, jangan sampai hidup menangi hari kiamat. Tahu menangi ya? Menjumpai hari kiamat. Karena hari kiamat itu begitu digambarkan sungguh mengerikan Pak. Yang kalau kita merasakan itu siksaannya bukan siksaan di alam akhiratnya, bukan. Digambarkan nantinya itu ketika orang-orang yang nanti bertemu dengan hari kiamat, saat kira-kira terompet dibunyikan oleh Allah itu, kemudian alam merusak semua Pak. Nah itu didahului dengan beberapa hal yang sangat mengerikan. Salah satunya itu adalah bagaimana matahari akan diturunkan jarak jengkalnya. Kita bisa bayangkan Pak, lagi berhaji atau lagi apapun, itu kira-kira suhunya berada di 55 derajat saja. Luar biasa, kita nyari tempat terdunia luar biasa. Bagaimana kalau nanti pada saat yaumul qiyamah itu akan diturunkan matahari itu sejengkal biol. Ini loh Pak, pendek itu. Jadi ibarat bangun itu segini. Dan kita nggak larang.
Dan orang sudah tidak ada yang peduli anak, tidak peduli bapaknya, bapak tidak peduli istrinya, semua mencari selamat masing-masing. Sehingga mereka berenang atas peluh keringatnya orang-orang yang mengalami itu Pak, karena saking panasnya itu keringatnya keluar membanjiri alam itu, juga orang itu berlayar. Anda bisa bayangkan orang baru tenggelam kapal di lautan itu Pak, mencari pelampung, rebutan nggak ya? Peduli nggak yang satu, peduli yang lain? Enggak, mencari selamat sendiri-sendiri. Banjir bandang tsunami kayak di Aceh Pak, orang berlari, lihat nggak yang anaknya di mana tinggal di Torak? Dia memikirkan itu enggak sempat. Saya waktu berhaji di tahun 2004 itu, ya mohon maaf Pak, waktu di Masjidil Haram itu lagi sholat. Mohon maaf, karena Masjidil Haram gedenya kayak gitu, di sana itu kan tempat air jajan itu ditumpuk. Itu saya itu lagi sholat di depan Pak, tiba-tiba belum itu rubuh, gitu tuh persis pesawat itu jatuh Pak. Tahu nggak yang terjadi? Orang memahaminya ada sesuatu bahaya yang luar biasa berserakan Pak, ada yang terpijak-pijak, ada yang meninggal. Banyak yang meninggal karena orang mencari tempat pelarian pintunya masing-masing. Saya sama kawan saya itu kebetulan udah nggak usah ribut-ribut, kita bernaung di bawah ini Pak, apa namanya, tiang. Udah di tiang. Orang-orang begitu saya keluar banyak yang ditandu, banyak yang meninggal. Baru belum itu Pak, tempat ini ya, drum. Nah itu Pak, suaranya persis pesawat juga loh, kemudian persis kayak bom. Baru di dunia itu bagaimana nanti di akhirat. Makanya pada saat di yaumil mahsyar nanti Pak, orang itu dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, sesuai dengan amal hatinya masing-masing sesungguhnya. Makanya dalam kitab Al-Asratus Sa'ah itu salah satunya ciri-cirinya nanti matahari akan diturunkan. Ciri yang sebelumnya itu matahari akan terbit dari barat. Banyak sekali. Nah kemudian hari kiamat itu akan semakin dekat sekali manakala orang sudah tidak ada yang mengandung, ya orang tidak ada melahirkan. Nah sekarang ini apakah sudah ada Pak? Sudah, tanda-tanda di dunia sudah banyak sekali. Di Jepang, di Cina itu Pak, orang untuk mau hamil itu dikasih subsidi. Nah bayangkan Pak. Jadi sekarang itu kalau kita memahami zaman ini, itu zaman yang memang persentase kedekatan dengan yaumil akhir itu sangat dekat sekali. Maka kita ya harus ngerem nafsu kita Pak untuk tidak terlena di dunia ini yang hanya sekedar mencari sebuah kesenangan dunia. Karena betapa ruginya kita yang ibadah saja Pak, saya ini kan bandingan yang walaupun itu fadlnya Allah nanti, yang ibadah saja, yang ngaji terus ibaratnya menyempatkan waktu aja masih belum tentu Pak untuk bisa selamat di hadapan Allah, apalagi yang tidak sama sekali memikirkan itu. Nah kan dunia itu ya kayak tadi Pak, kayak anak kecil itu bermain bermain ular tangga apa itu poli-poli kayak gitu Pak. Jadi ya, nah anak kecil bermain itu kan, wah ini kehilangan istananya, nangis Pak. Ya karena kan dia nggak tahu diberikannya istana beneran. Nah orang tua yang tahu itu kan hanya mainan. Nah, sama dunia itu gitu. Begitu kehilangan sesuatu, nangisnya nggak karuan. Begitu ditinggal oleh istrinya atau suaminya, nangisnya saat itu Pak. Karena dia sedang belum memahami 100% bahwa ini masih dunia. Nah oleh karena itu Pak, pentingnya mengaji hal yang seperti ini. Nah, paham-paham tentang bagaimana salafus saleh meyakini dan berpedoman penuh untuk itu, ya adanya mahsyar, adanya hari dibangkitkan, adanya siksa kubur, semua itu Pak termasuk persoalan soal-soal pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, sudah tahu ya Pak, dikasih bocoran kan seringkali soalnya itu dalam kubur. Nah, jadi sederhana. Yang ditanyakan dalam persoalan di kubur itu Pak, yang pertama man rabbuka, ditanya Tuhan, siapa Tuhanmu? Ya, kemudian yang kedua ditanya tentang
wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Kemudian wa ma kitabuka, wa ma qiblatuka. Semua ditanya itu Pak, termasuk ditanya tentang wa ma ikhwatuka. Wa ma ikhwatuka, siapa saudaramu? Ditanya. Hal-hal itu semua Pak, itu hubungan semua ini adalah hubungan dengan masalah kita. Jadi yang ditanya pertama Allah Pak. Nah, soal-soal ini kan sudah dibocorkan di dunia. Cuman yang nggak bisa Pak, soal itu kemudian wah kamu sudah dibocorkan kan hanya itu persoalannya yang ditanyakan nanti berat ujian hanya itu. Saya apalkan itulah, saya nggak usah ibadah, nggak usah ngapa-ngapain, saya nggak usah beramal baik itu, saya cukup ngapal itu. Nanti kan pasti hafal di sana kok. Hanya 6 pertanyaan kan gampang sekali kan gitu Pak bahasa. Itu akal Pak. Tapi lesan itu begitu nanti mau maka disebutkan di situ sama dengan nanti di hari kiamat. Yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi hampir sama dengan itu nanti diukur. Jadi mulut tidak bisa bicara, yang bicara geraknya itu tangannya, kakinya jangan bersaksi semua. Jadi yang menjawab sama Pak di pertanyaan kubur. Kalau amal kita nggak baik Pak, walaupun tadinya sudah menghafal bahkan kelotok itu di luar kepala, di sana yang melo Pak. Makrobuka bingung. Ya dulu sudah saya makan siapa ya? Kelamaan malaikat mungkar nakir Pak dikubur langsung Pak. Karena kelamaan gitu aja. Jadi nggak sabar Pak. Ditanya siapa nabimu? Malah tiba-tiba itu gini Pak, nabinya gitu kan. Kenapa? Karena itu ada hubungannya tentang bagaimana kasarnya amal terhadap apa yang akan terjadi. Dan begitu sebenarnya kita nggak hafal Pak. Tapi kalau kita ngaji, kita amal baik, kita mencari ridhonya Allah, yang akan memberikan cateringan langsung itu terhadap makhluknya tadi di alam kubur ya Allah. Jadi nggak akan risau, nggak akan khawatir untuk tidak bisa menjawab. Nah, termasuk mizan, termasuk siratal mustaqim, semuanya ini adalah berhubungan erat dengan bagaimana pentingnya kita tentang alam akhirat. Nah, ini akidah-akidah ini kalau kita ingin lagi Pak, nanti kita akan mati. Ya kata urutannya pertama, hidup ini untuk apa sih Pak? Pertama kita akan mati. Lalu orang itu kalau kadang-kadang gini ya, pengennya hidup terus dikasih umur panjang. Mbah Hartono itu ya suami tadi. Nah, Mbah Hartono 73. Misalnya kok Mbah Hartono itu atau kita semua itu minta umur panjang. Umur panjang ya ada susahnya Pak. Iya betul. Ini saya kira-kira ketika kita pengen umur panjang Pak dikabulkan sama Allah, apakah itu nikmat? Belum tentu. Contoh kecil dari ini Pak, ketika kita ingin kumpul dengan sebaya kita masih nyambung. Loh kalau kira-kira dikasih umur 200 tahun Pak, kebayang nggak kira-kira? Terus Anda hidup itu sendirian, yang ada tidak ada. Anda kumpul itu berarti sama dengan canggang, bahasa gitu. Diajak ngobrol nggak nyambung Pak, capek nggak kira-kira? Jadi Anda seperti orang komedi Pak, lucu sendiri. Jadi gelisahnya nggak keluar, nggak percaya Pak. Coba dengan hadir dalam sebuah pertemuan, terus di pertemuan itu jenengan itu tua sendiri, yang lain itu masih anak-anak gitu. Kebayang nggak jenengan seperti orang enggak? Seperti orang kehilangan nggak kira-kira? Lah makanya Pak, dikasih umur sama Allah, diumurkan panjang-panjang yang terukur oleh Allah, dan dikasih nikmat kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rangkaian yang seperti ini yang butuh untuk senantiasa kita terapkan di dalam hati kita Pak. Setiap gerak apapun jangan geser kecuali hanya minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau qalilan, walaupun sedikit, walaupun kelihatannya kita tidak penting menurut kita, tapi Allah ridho Pak. Nah, memantaskan diri atas ridhonya Allah itu disitulah pentingnya. Karena kalau Allah ridho Pak, tidak ada apapun yang bisa kita banggakan, tetapi kita dibanggakan oleh Allah. Makanya pesan guru saya dulu itu, nah
Ojo susah dicaci maki menungso, tapi susah kalau Allah mencaci maki. Paham nggak maksudnya? Jangan susah dicaci maki orang, tapi susahlah kalau Allah mencaci maki. Makanya saya baca di dalam satu kitab Nasrul Ibadah itu ada hadisnya baginda Nabi, Abdul Nasi yuhasibuhum maridun walaysa bimaridin. Jadi manusia yang utama itu adalah yang paling baik itu, yang paling utama itu kalau beliau itu, kalau mereka melihat orang lain itu melihat kita itu sedang sakit, tapi sesungguhnya kita nggak sakit. Paham maksudnya? Jadi wong liya itu dulu, sakit wong itu lagi susah. Ya, mobil nggak duwe, motor nggak duwe, dia jalan kaki misalnya gitu. Nah saya kan nggak mobil ada, ini ada itu. Tapi sesungguhnya ini aja nggak susah Pak. Nah itu adalah abdulnya manusia. Ada orang misalnya hanya cukup digunakan untuk makan dan hidup dan ibadah secukupnya. Dia lain punya materi yang nggak sedikit, jabatan seolah-olah kami itu. Padahal yang itu belum tentu dia itu menikmati. Nah makanya hadisnya Rasulullah Abdul Nasir yuhasibuhum maridun walaysa bimaridin. Jadi manusia yang abdul itu adalah yang orang lain melihatnya kita sakit, tapi sesungguhnya kita tidak sedang sakit. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita senantiasa menjaga terus, asal kita paham segala sesuatu itu hanya seleranya Allah, maka kita mesti condong melakukan amal yang kita sesuai dengan kehendaknya Allah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri, besok kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.